Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Bersama tangannya katakan shalom. Puji Tuhan. Saya sangat berbahagia hari ini bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara tempat ini. Amin. Ya, kita banyak alasan kita tidak bisa datang ke tempat ini, tapi kita masih sangat mengasihi Tuhan. Amin. Kita mau berikan waktu kita, memberikan semua untuk buat Tuhan. Amin. Jadi oleh sebab itu tetap bersemangat memuji Tuhan. Amin. Boleh kita coba tengok kanan kiri, saya senang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara hari ini. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit sendiri yuk. Kita mau nyanyi yuk. Kita mau memuji Tuhan dengan semangat. Tetap saya besok dalam hari kenaikan Tuhan. Sebab itu saya doanya. Bersama saya bersama kita. Sebab kita dengan kuasa yang lebih kuat. Kita memiliki kuasa. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengangkat dia. Ada kuasa. Namanya ada kuasa yang benar yang
Mari kita percaya. Kita masih dalam hadirat Tuhan begitu besar. Kita percaya biar Tuhan kita yang bertata di atas segala manusia. Kami gak akan bernasib dengan hati kami yang terbenam. Kami gak akan bernasib dengan hati kami yang rindu akan Engkau, Yesus. Kami percaya Kau adalah penghibur kami, Kau adalah penolong dan setiap kami. Terima kasih Kau menarik. Terima kasih Tuhan.
Sebab kau Allah kami yang begitu kudus. Terima kasih kau layakan kami untuk datang menyembah. Siapakah kami Tuhan di antara karena kami tahu Tuhan, kami berharga di mana. Kami datang dengan segenap hati kami yang rindu akan Tuhan. Kami mau masuk dalam bait kudus-Mu lebih kuat lagi. Kami mau merasakan kasih-Mu yang begitu besar. Biar kasih-Mu yang melingkupi setiap kami. Biar kasih-Mu Tuhan kami boleh rasakan di tempat ini. Karena kami tahu Tuhan, kami tahu Kuduslah Tuhan Allah semesta surga bumi katakan kemuliaan-Mu.
Sudah pulih pemuda muliamu. Segala puji, segala hormat, pengasingan, kejayaan, kehormatan hanya bagi Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Holy, holy is the Lord. Kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan, siapakah kami ini Tuhan? Kalau bukan karena Engkau Tuhan, kami tidak layak di hadapan-Mu. Tetapi oleh karena kuasa darah-Mu Tuhan, oleh karena pengorbanan-Mu Tuhan, oleh karena kasih-Mu kami boleh dilayakkan untuk kami memanggil-Mu ya Aba ya Aba, untuk kami boleh menghadap tahta kasih karunia dan menerima segala berkat yang terbaik daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kembali kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Nyatakanlah atas setiap kami, berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Berbicara atas setiap kami Tuhan melalui hamba-Mu di dalam nama Yesus Kristus, jemaat yang siap mendengarkan firman Tuhan dan bersama-sama. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih untuk tim PB, berikan tepuk tangan buat mereka yang sudah melayani kita, sudah latihan dan memberikan yang terbaik. Dan tepuk tangannya kayaknya kurang nih. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Terima kasih Pastor Jadi untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan sekali lagi. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Udah lama gak ketemu. Kangen gak saudara? Ya semoga kangen ya. Tapi kita bersyukur hari ini kita datang bukan karena siapa pembicaranya, tetapi ialah karena kita mau ketemu sama Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk tangan sekali buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih, tema firman Tuhan pada sore malam hari ini adalah hidup yang diubahkan. Katakan bersama dengan saya, hidup yang diubahkan. Mau nggak hidup saudara diubahkan oleh Tuhan? Diubahkan bukan hanya bicara tentang materi, ya, yang tadinya miskin jadi kaya, yang tadinya sakit menjadi sembuh, tetapi hidup kita, karakter kita semakin berbuah dan menjadi berkat buat banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang itu katakan amin. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu di dalam Roma pasal yang 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Firman Tuhan ada di depan, kita mau baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Lanjut, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak Ibu yang terkasih, dalam pembacaan firman Tuhan pada sore malam hari ini saya mau membagi ke dalam dua hal. Yang pertama adalah kita mau berbicara tentang mempersembahkan tubuhmu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, orang yang hidupnya diubahkan oleh Tuhan, ya, dia akan mempersembahkan hatinya, ya, tubuhnya, seluruh kehidupannya yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Jadi dia akan memberikan seluruh hatinya, saudara, tubuhnya, bicara tentang tangannya, matanya, telinganya, apapun yang ada di dalam tubuh kita, seluruh kehidupannya terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang kita harus mengerti di dalam hal mempersembahkan tubuh. Nah, kalau kita melihat di dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, firman Tuhan berkata, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi yang pertama berbicara tentang mempersembahkan tubuh, itu berbicara tentang persembahan yang hidup. Kalau bicara tentang persembahan yang hidup, berarti ada persembahan yang mati. Tetapi saya tidak membahas bagaimana persembahan yang mati, saudara. Saya membahas bagaimana persembahan yang hidup. Jadi Bapak Ibu, selama kita masih hidup, selama kita masih bernapas, ayo kita melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Coba colek kanan kirinya, kamu masih hidup kan? Coba pegang pipimu, yakinkan kamu masih punya indera perasa, masih hidup enggak? Ini bicara tentang apa, saudara?
Bukan hanya secara fisiknya saudara yang hidup, tetapi rohnya. Apakah rohnya masih hidup saudara? Tetapi dalam konteks ini kita juga bicara dari mulai tubuh kita dulu, karena kita melayani dengan tubuh kita, benar ya? Dengan apa yang kita miliki, ya, dengan kekuatan kita. Kalau kita sudah mati, Bapak Ibu, kita tidak bisa bergerak lagi, tidak ada gunanya, saudara. Nggak ada manfaatnya untuk kerajaan Allah. Saudara lihat di dekat sini mungkin ada kuburan apa? Tegal Alur ya. Ya, saya sering lewat di situ, saudara. Justru orang-orang yang dari kubur itu, berapapun potensi yang mereka miliki, saudara, berapapun hebatnya mereka, kalau udah dikubur udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jangankan untuk kerajaan Allah, untuk keluarganya sendiri aja nggak bisa, untuk rumah tangganya sendiri aja nggak bisa, untuk bangsa dan negaranya nggak bisa, apalagi untuk Tuhan. Buat dirinya sendiri aja juga nggak bisa, saudara. Itu bicara tentang apa, saudara? Karena dia sudah mati. Ayo Bapak Ibu, selama kita masih hidup, ayo kita melayani Tuhan dan melayani pekerjaannya. Amin. Tidak peduli berapa usia kita, saudara. Nggak peduli berapa umur kita. Selama tangan kita masih bisa bergerak, selama kaki kita masih bisa melangkah, selama mulut kita masih bisa berbicara, ayo kita melayani Tuhan. Yang mau katakan amin? Contohnya apa Bapak Ibu? Mungkin kita dengan mulut kita melayani dengan berdoa untuk orang lain. Berdoa untuk orang lain itu kan macam-macam ya saudara. Kalau kita berdoa, tolong dukung doa tapi di WhatsApp grup, rasanya beneran doa atau cuma nulis ketik doang? Jujur. Halo jujur. Kadang cuma ngetik doang kan ya. Tapi saya sering sih kalau lagi doa, minta dukungan doa, habis saya ketik saya doain beneran. Saya nggak mau bohong saudara. Tapi mau nggak saudara ketemu sama orang? Bro, lu kayaknya mukanya lagi susah, mau nggak doain? Tapi agama kita beda, ya nggak apa-apa. Kamu percaya aja. Aku berdoa menurut keyakinanku. Aku percaya Tuhanku bisa menyembuhkan engkau. Tuhanku bisa kasih jalan keluar buat engkau. Selama mulut kita masih bisa berbicara, saudara, gunakan untuk kita mungkin berdoa syafaat. Ya, komunitas ini perlu pendoa syafaat loh. Benar nggak bisa jadi? Karena doa syafaat itu yang menopang pelayanan ini, saudara. Rumah tangga saya, saudara, perlu pendoa syafaat, saudara. Yaitu istri saya. Saya juga jadi intercessor, saya juga jadi pendoa syafaat, saudara, di rumah saya. Tanpa doa, rumah tangga kita mudah goyah, saudara. Tanpa doa, gereja itu nggak kuat, saudara. Tanpa doa, negara kita nggak kuat. Gunakan mulutmu untuk berdoa. Jangan untuk gos apa? Bukan gos hantu ya, tapi gos semakin digosok makin. Ya. Yang punya tangan angkat tangannya. Yang masih punya tangan buat doanya nih. Nah, pelayanan yang paling bisa kita lakukan apa saudara? Menjadi asyur. Itu yang maaf dikata nggak perlu fulus heaven. Jadi asyur. Mau nggak saudara? Kalau main bass perlu masih skill, bener nggak? Masih latihan dulu. Main keyboard juga gitu. Tetapi ini tanpa skill, saudara, cuma perlu salam Bapak Ibu, salam. Mau nggak saudara melayani kayak gitu? Pelayanan itu banyak, saudara. Jadi pendoa syafaat, terus memuji menyembah Tuhan seperti tadi kata. Ya, tentunya kita harus latihan dulu, saudara. Pelayanan kolektan itu yang masih bisa pakai tangan. Makanya nanti selesai ibadah ini cepat-cepat daftar sama Pastor Jadi, ya. Pastor, saya mau melayani, saya masih punya tangan, saya masih punya mulut, saya mau melayani. Aku masih punya kaki. Pastor, ada nggak yang mau kita kunjungin? Ayo, jangan tunggu yang kencang, saudara. Saudara percaya kalau kita akan mati? Ya. Yang mau hidup 1000 tahun di dunia, angkat tangannya, saya mau doain. 100.000 tahun, nggak mau kan? Berarti artinya siapa dan pasti cuma siapa yang mau duluan masih nggak ada yang mau. Tetapi saudara, mumpung masih hidup, ayo kita melayani Tuhan. Amin. Yang kedua, kita berbicara tentang persembahan yang kudus. Kudus itu bukan berbicara tentang sebatas pikiran, saudara. Bukan hanya bicara tentang sebatas hati, tetapi bagaimana mewujudkan kekudusan itu di dalam perbuatan kita, tingkah laku kita, di dalam pelayanan kita sebagai pengikut Kristus, sebagai anak Tuhan.
Filipi pasal yang keempat dan yang 8 saya mau bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah itu. Yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi semuanya memang harus dimulai dari pola pikir dulu, saudara. Mindsetnya harus benar dulu. Tetapi nggak cukup di situ, saudara. Semua harus diejawantahkan, harus diaplikasikan. Kalau semua sebatas hanya wacana, di pikiran saja, kira-kira orang bisa merasakan kebaikan Tuhan nggak di dalam hidup saudara? Enggak, saudara. Aku mau berbuat baik, tapi cuma sebatas jangan-jangan, saudara. Kasihanlah orang itu ya. Wah, aku mau berpikir manis, aku digosipin, tapi aku nggak mau balas. Tapi cuma sebatas di pikiran. Kita nggak pernah melepaskan pengampunan, ya, declare pengampunan, saudara. Pernyataan aku mengasihi engkau, meskipun engkau agak ngeselin gitu. Tapi nggak apa-apa, aku menerima engkau padanya. Siapa tuh melalui engkau, aku disempurnakan. Karena apa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Saudara, harus dipraktekkan di dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya sebatas di pikiran, saudara. Apa aplikasi atau prakteknya, saudara? Jaga hati kita, jaga pikiran kita, kekudusan pikiran, jauhkan dari kenajisan, saudara. Terutama pria, itu sangat sensitif dengan yang namanya kenajisan, saudara. Ya, semua itu dikarenakan wanita-wanita yang menggunakan pakaian yang seksi. Setuju? Oh, di sini kayaknya kudus-kudus semua kategorinya. Kudus di dalam hati, kudus dalam pikiran. Tapi bukan cuma itu. Kalau mulut kita suka gosip, dosa nggak, saudara? Kalau kita suka ngomongin orang, dengki sama orang, dosa nggak? Jadi jaga hati kita, saudara, dari sifat iri, dengki, dari dendam, ya, pembunuhan berencana itu dimulai dari dendam, saudara. Dari mulai iri dengki. Jadi hati-hati, saudara, dengan iri dengki. Jangan ada perkataan kotor dalam mulut kita, saudara. Bapak Ibu yang terkasih, dimulai dengan kelihatan apa, saudara? Saat kita mau melayani Tuhan, lakukan doa puasa, persiapan pelayanan dengan sungguh-sungguh, miliki motivasi murni saat melayani. Itu adalah aplikasi di dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa melayani dengan kekudusan. Jadi bicara tentang kudus, Allah kudus, benar, kita tadi nyanyi ya, kudus, kuduslah Tuhan. Tapi gimana dengan kita? Firman Tuhan dengan jelas berkata, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Tuhan. Jadi bohong, saudara, kita berkata, holy, holy, Lord, aku ingin memandang engkau, tapi kita nggak pernah mau berusaha mau hidup kudus. Memang benar Tuhan yang akan menguduskan kita, tapi ada nggak reaksi saudara mau hidup kudus? Tuhan sudah menguduskan kita, sudah mengampuni kita, tapi kita mau nggak hidup kudus? Itu pertanyaannya, kan? Kalau kita sukanya berhubung dengan dosa, terus dengan kenajisan, kekotoran, iri dengki, kepahitan, terus kayak gitu, kira-kira bisa kudus nggak, saudara? Saudara, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Mengerti katakan amin? Bagian kita membuka hati kita. Tuhan, please tolong aku nggak sanggup. Mulutku ini selalu berkata-kata kotor terus. Pikiranku ini selalu pikiran kotor. Please Tuhan, tolong aku. Ada hati kita, ada pikiran kita yang mau siap untuk dibentuk sama Tuhan. Sesuai dengan tema pada malam hari, diubahkan oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi saudara, berbicara tentang kekudusan itu harus ada tindakan action dalam kehidupan kita. Katakan tindakan action dari hidup kita. Yang terakhir, kita berbicara tentang persembahan yang berkenan. Persembahan yang berkenan itu artinya, saudara, kita diminta untuk mempersembahkan yang terbaik, bukan asal-asalan. Saat kita melayani dengan yang terbaik, saudara. Semua itu dilihat bukan dari nominalnya, saudara. Saat kita memberi, termasuk dalam hal fulus, cian, hepen, itu juga bukan bicara tentang nominal, tapi bagaimana kita memberikan dengan sikap hati yang benar. Yang mengerti katakan amin. Jadi, apakah ketika engkau memberi itu dengan tulus hati, dengan sukacita, itu yang tahu cuma saudara dan saya.
Jadi nggak tahu. Pernah kan, saudara pernah nggak mendengar kabar mungkin dari Pastor Jeki tentang Ananias dan Safira? Mungkin pernah ya. Ya, intinya nanti kalau belum request itu sama Pastor Jeki supaya saya nggak keluar konteks saudara. Jadi itu contoh orang yang memberi tapi dia nggak jujur ya, dia berdusta kepada Rasul Petrus dan sebenarnya dia berdusta dengan Roh Kudus. Apa motivasi kita saat kita memberi saudara? Apakah ingin supaya dilihat orang? Apakah ingin supaya dipuji? Padahal kita banyak memberi loh, tetapi gara-gara niatnya salah, ya caranya salah, kita jadi nggak berkenan sama Tuhan. Ini bicara konteks berkenan saudara. Kenapa ada janda yang memberikan cuma 2 peser duit itu tapi malah berkenan sama Tuhan loh? Benar nggak? Jadi bukan bicara tentang nominal. Tapi ya kalau gitu mungkin ada yang ngomong gini, Pastor kalau gitu saya mau memberikan apakah kadarnya? Kan saya memberikan sebagainya yang enggak gitu juga saudara. Karena pekerjaan Tuhan itu butuh dana, butuh biaya. Yang menurut katakan amin. Jadi berilah yang terbaik buat Tuhan. Berbicara tentang persembahan yang berkenan itu bicara tentang korban. Bersama dengan saya korban. Maleakhi 1 ayat 8. Saya mau bacakan buat Bapak Ibu. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Jahat nggak saudara membawa persembahan kepada Tuhan, tapi binatangnya buta? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik firman Tuhan semesta alam? Kalau kita mau menghadap bupati, menghadap gubernur, menghadap presiden, manusia saudara, yang tidak menyelamatkan kita, ada nggak di antara saudara yang memberi dengan hewan yang timpang? Kasih makanan, mungkin kita mau servis Pak Presiden mau datang ke rumah kita kasih makanan yang basi, ada nggak saudara? Pasti dicicip dulu, benar nggak? Beracun apa enggak? Basi apa enggak? Kasih yang terbaik, benar nggak? Gimana dengan Tuhan, kepada Tuhan saudara? Ini bicara tentang mempersembahkan yang berkenan pada Tuhan, itu bicara tentang korban saudara. Ayo kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Masuk hadiratmu Tuhan. Hadiratmu Tuhan. Ayo bangkit berdiri sama-sama kita nyanyi dulu ya. Masuk hadiratmu Tuhan. Dengan korban mujizat, masuk hadiratmu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadiratmu, di hadapan hadiratmu Tuhan.
Boleh silakan duduk nanti ibu-ibu kakak-kakak. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini yang kedua, saudara. Orang yang hidupnya diubahkan oleh Tuhan, dia akan terus-menerus memperbaharui budinya menjadi semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Saudara, tidak bisa disangkal, saudara, orang yang hidupnya diubahkan oleh Tuhan, dia akan terus memperbaharui pola pikirnya, karakternya, ya, kehidupannya, terus minta diperbaharui supaya apa, saudara? Semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Ya. Di dalam Kolose 3 ayat yang 10 firman Tuhan berkata, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar aliknya. Orang yang diperbaharui budinya seperti ini, saudara, dia itu sadar bahwa kalau dia di luar Yesus dia nggak bisa apa-apa. Jadi orang yang intim sama Tuhan, ya, orang yang terhubung dengan Tuhan, dia semakin sensitif loh, saudara. Saudara, saya ini punya kepekaan yang tanda kutip ya, di dalam penciuman dan di dalam pendengaran, saudara. Semakin saya mempertajam telinga saya dan hidung saya, saudara, saya kadang-kadang saya menderita, saudara. Meskipun itu sesuatu yang sebenarnya Tuhan kasih ya, maksudnya contohnya gini, ada bau apa nih, oh, itu semakin sensitif, saudara. Maksudnya sensitif dalam pengertian gini, ada bau rokok, wah saya bisa kecium, padahal mungkin durasinya masih jauh, saudara. Ya, terus ada bau got, ya, bau sampah, padahal saya sudah pakai double masker, contohnya kalau saya naik motor, saya masih bisa kecium, saudara. Orang yang intim dengan Tuhan, dia juga bisa peka, saudara. Ini dosa, ini enggak. Ini kira-kira melukakan hati Tuhan nggak sih? Ini melukai hati Tuhan nggak? Semakin sensitif, saudara. Tetapi ketika engkau semakin menjauh dari Tuhan, engkau menebalkan hatimu, mengeraskan hatimu untuk tidak semakin terhubung dengan Tuhan, semakin connect dengan Tuhan, semakin intim sama Tuhan, engkau semakin tidak peka, saudara. Engkau semakin nggak tahu apa kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Jadi orang yang diperbaharui budinya, dia akan terus menerus memperbaharui budinya, ya, supaya kita semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Sampai saat ini, saudara, meskipun saya sudah sekian lama saya melayani pekerjaan Tuhan, saya masih terus suka bertanya, saudara. Kalau saya lagi tidur, setelah saya berdoa, saya kadang-kadang masih mengenal, Tuhan, aku ini sekarang sudah sesuai on the track-mu belum sih? Sudah sesuai dengan kehendakmu belum sih? Padahal sudah pelayanan, saudara. Tapi masih suka bertanya, saudara. Kenapa, saudara? Saya nggak mau menyimpang. Karena berbicara tentang menyimpang itu adalah berbicara tentang pergeseran yang sangat kecil, saudara. Saya mau kasih suatu ilustrasi ya. Saya nggak tahu dulu sudah pernah kasih ilustrasi ngobrolnya. Contoh kalau misalnya mimbar ini surga, ya. Kalau saya dari sini, saudara, ini kita garis ini ya, ini menuju ke surga. Saya kalau menuju ke surga kan saya harus ikutin dari sini, saudara. Ya, sehingga saya sampai ke surga, benar nggak? Itu yang benar, jalurnya benar. Tetapi bicara tentang menyimpang, itu kita bukannya menyimpang gini, saudara. Saya menuju ke surga, ini mau udah ketahuan hidup dalam dosa, benar nggak? Meninggalkan Tuhan, menjauhi Tuhan, apalagi kalau kesana makin menjauh, benar nggak? Berontak sama Tuhan, murtad. Tetapi bicara tentang menyimpang, itu cuma 1 derajat, saudara. 1 derajat saja. Saya jalan terus, saya merasa benar, saya merasa kudus, saya merasa sempurna, saya merasa berkenan. Tapi kira-kira sampai surga nggak, saudara? Sampai nggak? Itulah perlunya kita kepekaan sama Tuhan. Makanya kita harus terus-menerus diperbaharui sama Tuhan. Dengan apa, saudara? Firman Tuhan. Uji hatimu, selidiki hatimu, saudara. Apakah hidup kita benar apa enggak? Saat kita mau diubahkan sama Tuhan, kita pasti mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, saudara, tidak menyenangkan, tidak menyenangkan hati kita, saudara, tidak menyenangkan tubuh kita, saudara. Kenapa? Karena tubuh daging itu bertentangan dengan roh, saudara. Roh menurut, tetapi daging lemah, benar ya? Ya, Tuhan maunya kita menuruti apa yang Dia mau, saudara.
tetapi daging ini loh kadang-kadang pengennya yang enak-enak. Oleh karena itu kenapa ada proses, ada ujian, ada rintangan yang harus kita jalani, harus kita lewati, saudara. Karena itu bagian daripada proses penyempurnaan yang mau kita katakan amin. Tanpa ujian, tanpa proses kita tidak akan pernah mengalami kemenangan yang mau kita katakan amin. Ada nggak saudara anak-anak yang sekolah naik kelas tanpa ujian? Ada nggak saudara yang kayak contoh Argentina memenangkan Piala Dunia dapat piala tanpa pertandingan? Semua hasilnya itu pertandingan, amin. Itu bicara tentang pertandingan iman, saudara. Kalau engkau ingin hasil yang sempurna, janganlah berharap bisa ditempuh dengan jalur instan. Saya ada satu quote, saudara. Kalau kita ingin hasil yang sempurna, janganlah berharap bisa ditempuh dengan jalur instan. Gak ada, saudara. Ingin sempurna, tetapi kita mau jalur instan. Bagaimana caranya, saudara, agar kita bisa memperbaiki hidup kita, saudara? 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 1 Yohanes 2 ayat 16. Firman Tuhan berkata, tadi sebenarnya ayatnya sudah ada ya di dalam Roma pasal 12, dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. 1 Yohanes 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia itu keinginan daging, keinginan mata serta kangkuan itu bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Saudara, saat kita mengalami perubahan dari Tuhan, maka kita akan mengalami pembaharuan budi kita yang terdiri dari akal kita, hati kita, pikiran kita. Maka apa yang terjadi, saudara, kalau kita terus diperbaharui sama Tuhan, kita akan dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi akselerasinya, saudara, itu kita tahu kehendak Tuhan, ada peningkatan, levelnya naik terus, saudara, upgrade terus dari baik, berkenan sampai sempurna, bukan downgrade, bukan makin bikin dosa, saudara, tapi saudara akan pengen tahu lagi Tuhan kira-kira apa yang baik ya, apa yang berkenan kepadamu, saudara. Ya Tuhan, apa yang kira-kira yang sempurna, termasuk roh, saudara. Kita berbuat baik, lama-lama Tuhan bisa sempurnakan kita, saudara, karena kita mau berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Orang yang baik menurut manusia belum tentu benar di mata Tuhan. Ya, banyak orang baik di dunia ini, tetapi belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi orang yang benar di hadapan Tuhan sudah pasti akan berbuat baik kepada Tuhan dan sesamanya. Yang mengerti kata-katanya. Jadi Bapak Ibu, kebenaran Allah adalah kebenaran yang mutlak, saudara. Kebenaran yang absolut, mau dipandang dari angle manapun juga, saudara. Kebenaran Allah, firman Allah, apa yang Tuhan katakan adalah selalu benar, karena Yesus adalah kebenaran. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jadi kalau saudara mau cari apa yang benar, apa yang salah, tanya sama Tuhan Yesus. Ini benar sama Tuhan nggak? Ini benar nggak? Tanya sama Tuhan. Jangan tanya sama Pastor Jackie, jangan tanya sama saya. Ya, karena penilaian kita pasti relatif, benar nggak, Pastor? Wah, dari angle mana dulu, benar nggak? Tapi kalau firman Tuhan, kalau Yesus yang katakan, pasti selalu benar. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah kebenaran. Tuhan Yesus itu sempurna, dan apa yang Tuhan Yesus kerjakan selalu sempurna, perfect dan excellent. Ya. Sekarang bagaimana caranya agar kita bisa melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna? Kembali lagi saya sudah sampaikan bahwa untuk kita bisa melakukan itu adalah kita harus melalui apa, saudara? Firman Tuhan. Ya, melalui firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9 firman Tuhan berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Bapak Ibu, kenapa firman Tuhan ini dikatakan acuannya seorang muda? Karena seorang muda, anak muda itu penuh dengan gejolak, saudara, penuh dengan nafsu, penuh dengan godaan, saudara. Di sini tidak dikatakan dengan apakah seorang tua mempertahankan kelakuan yang bersih, karena orang tua itu sudah makan kenyang, asam sama gula manis, bener ya. Makanya banyak yang diabetes, kencing manis.
Tetapi kalau orang muda saja, firman Tuhan katakan menjaga kelakuannya bersih dengan firman Tuhan, apalagi yang tua. Ya, orang tua kalau hidupnya benar, kelakuannya bersih harus baca firman. Saya nggak mau nanya-nanya lagi karena durasi sudah. Oleh karena itu kenapa kita harus terus membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Saya rasanya pengen nanya, boleh ya saudara? Yang hari ini sudah baca Alkitab, angkat tangannya. Oke, ada beberapa. Yang lainnya sudah register tadi di depan. Bukan saudara, maksudnya waktu satu saudara. Yang belum, ayo please baca firman Tuhan. Jangan nunggu dicambuk sama Pastor Jeki. Ya, membaca firman Tuhan karena passion, karena kau mengasihi Tuhan. Bukan karena didorong-dorong sama Pak Pendeta. Ayo saudara, kalau saudara sayang sama Tuhan, bacalah firman Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan, kita akan mengetahui rencananya, ya, kita akan mengetahui kehendaknya, kita akan mengenal sifat-sifatnya, apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan benci. Jadi Tuhan itu juga ada yang Dia suka, ada yang Dia benci loh saudara. Ya, bukan semuanya Tuhan suka, ya. Kita bikin dosa Tuhan suka. Enggak saudara. Memang benar Allah mengasihi orang yang berdosa, tetapi Tuhan benci dosa. Karena Allah kudus. Tuhan benci dosa karena Allah kudus. Tuhan menguduskan kita sudah dengan darahnya, ya, dengan diberikan nyawanya, memberikan keselamatan buat kita. Tetapi sebenarnya Tuhan benci dosa. Yang Tuhan benci itu dosa yang ada di dalam diri kita sudah, bukan manusianya yang mengerti kata amin. Kita akan menjadi seperti siapa yang kita sembah. Kalau kita sembah uang, kita akan menjadi beruang. Enggak saudara. Kalau kita sembah uang, kita akan menjadi hamba uang saudara. Apa yang menjadi belum di dalam kehidupan kita saudara? Kekayaan kita, pekerjaan kita, hobi kita. Siapa yang utama di hidup kita saudara? Suami kita, istri kita, keluarga kita, orang tua kita, atau siapa? Kalau kita menyembah Tuhan, kita pasti lama-lama saudara, karakter kita, sifat kita seperti Tuhan. Kita mau menuruti firman Tuhan saudara. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mau sembah saudara? Ke gereja boleh berapa lama, persekutuan doa boleh berapa lama, tapi sebenarnya yang mau sembah itu siapa? Tapi di sini mengerti nggak saudara? Prospek masing-masing saudara. Firman Tuhan adalah surat cintanya. Kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus saat ini secara fisik lagi saudara, karena Yesus adalah roh. Dia sudah nanti surga. Besok kita akan ibadah kenaikan ke surga, ya kan? Kita tidak bisa melihat Tuhan secara fisik, tetapi kita bisa mengenalnya. Kita bisa mengetahui isi hatinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya mau tutup penggambaran musik saudara. Apa hasil dari orang yang hidupnya diubahkan oleh Tuhan? Yang terakhir, orang yang hidupnya diubahkan oleh Tuhan adalah hasilnya karakternya akan berubah. Katakan bersama dengan saya, karakternya akan berubah. Karakter itu bicara buah roh saudara, buah roh dalam kehidupan kita, outputnya ya yang keluar dari hidup kita saudara. Sehingga kalau orang yang semakin intim, semakin terhubung dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, pasti kehidupannya, outputnya beda. Yang mengerti katakan amin. Ya, semua akan kelihatan dari perkataannya, perbuatannya. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan lembut, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ayo coba renungkan sama-sama saudara. 1-2 menit saudara renungkan. Berapa lama kita sudah jadi orang Kristen? Mungkin 10 tahun, mungkin 15 tahun, mungkin 20 tahun, mungkin 30 tahun. Ada enggak kasihnya melimpah-limpah dalam kehidupan saudara? Kebaikannya, penguasaan dirimu, kesabaranmu. Kenapa saudara ini penting? Karena itu yang dilihat orang saudara. Orang lihat Yesus di dalam diri kita itu melalui perkataan perbuatan kita, benar nggak? Bukan lamanya orang Kristen saudara, bukan seniornya usia kita enggak. Tapi bagaimana kedewasaanmu di dalam Tuhan? Buah tidak mungkin menikmati dirinya sendiri, saudara. Jadi saudara kalau lihat ada pohon terus berbuah, buah itu nggak mungkin bisa menikmati dirinya sendiri. Buah itu dihasilkan supaya dinikmati sama saudara-saudara yang lain. Benar nggak? Benar nggak? Kalau tidak, saudara nggak kebahagiaan, saudara.
Karena pohonnya menikmati di buahnya sendiri, saudara. Demikian juga dengan kita. Buah yang kita hasilkan itu untuk dinikmati Tuhan yang paling pertama, yang kedua sesama kita. Orang akan melihat kesabaran, kesedeki, kebaikan kita, kelemahan lembutanku, itu buahmu. Engkau sudah lama jadi orang Kristen, tapi kalau masih suka marah-marah terus, orang bisa lihat nggak, rasakan buah Tuhan nggak di dalam hidupmu. Bukan di sini kemarin, saudara. Ayo berdiri bersama-sama, saudara. Matius 7:16-18. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arang dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi Bapak Ibu, pastikan hidup kita menghasilkan buah yang baik, supaya orang bisa melihat, oh ada perubahan, engkau ikut Yesus ada perubahan. Jangan sampai gini, saudara, udah ikut Yesus sama belum ikut Yesus sama saja. Itu gimana memenangkan jiwa-jiwa sekarang. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan pasti hidupnya berubah menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Amin. Apa yang keluar dari mulut kita, saudara, semua yang keluar dari mulut kita itu keluar ya dari perbendaharaan hati kita, saudara. Ngomong kotor, semua pasti dari hati kita. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, itu buah daripada pikiran kita, saudara. Jadi jaga hatimu, jaga pikiranmu untuk terus terkoneksi dengan Tuhan, kudus dan benar di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, saudara, bersama-sama. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Seperti pada awalnya Tuhan ciptakan serupa dan segambar dengan Dia, imago Dei. Secara pertanyaan, maukah engkau diubahkan Tuhan? Yang mau boleh angkat tanganmu, saudara. Sedangkan matamu, jangan lihat saya. Anggap di depanmu ada Tuhan Yesus. Ayo ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku mau hidupku diubahkan oleh Engkau. Ngomong, saudara. Aku mau hidupku diubahkan oleh Engkau. Mampukan aku, Tuhan. Kuatkan aku, Tuhan, agar aku bisa berkenan di hadapan-Mu, agar aku bisa menyenangkan hati-Mu. Tuhan, Engkau tahu kekuatanku tidak seberapa. Aku masih banyak kesalahan, cacat, dosa, kekurangan. Tetapi aku percaya, Tuhan, bersama dengan Tuhan yang sempurna, yang dahsyat, aku mampu.
Angkat kedua tanganmu saudara. Tuhan, kau melihat tanganku yang kecil ini Tuhan. Tetapi aku percaya bersamamu Tuhan, aku sanggup melakukan pekerjaan yang besar. Sebab engkau pergi kepada Bapa. Aku percaya aku sanggup melakukan perkara-perkara yang supranatural. Sebab ada Yesus dalam hidupku. Aku bisa mendoakan orang yang sakit. Orang sakit itu dalam nama Yesus akan sembuh. Aku akan bisa mendoakan orang-orang yang sedang berbeban berat, diberikan kekuatan yang baru, diberikan hiburan. Pegang mulutmu saudara, pegang mulutmu. Ayo masing-masing, saya gak mau pegang mulut saudara. Saudara sendiri pegang mulutmu. Ayo. Tuhan, kuduskan mulutku. Aku mau pakai untuk memberkati orang. Aku mau pakai untuk mendoakan orang. Aku mau pakai untuk membaca firman Tuhan. Aku mau pakai untuk menasihati orang. Aku mau pakai untuk menguatkan orang. Dalam nama Yesus melalui perkataan Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk memuliakan nama-Mu. Ayo pegang kepalamu saudara. Karena kepala pikiran adalah medan peperangan. Tuhan, aku mau berdoa di dalam nama Yesus. Kendalikan pikiranku Tuhan dengan roh-Mu Tuhan yang tak terbatas, yang unlimited. Dalam nama Yesus, segala roh-roh yang menghalangi pengenalan akan Tuhan, aku runtuhkan di dalam nama Yesus. Segala tembok-tembok yang dibangun oleh kaum manusia yang menghalangi pengenalan akan Kristus, aku runtuhkan di dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan Yesus, pikiranku, hatiku, mataku Tuhan, aku persembahkan menjadi persembahan yang kudus yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan, tetapi Engkau yang tak terbatas, Engkau mencengkram setiap kami semua Tuhan. Jaga mereka Tuhan, hamba-Mu, anak-anak-Mu yang kuat dan muda. Kami berdoa Tuhan, kuatkan lutut mereka Tuhan, kuatkan hati mereka Tuhan, kuatkan hati mereka yang goyah, kuatkan lutut mereka yang kuat, yang goyah Tuhan, supaya mereka bisa melangkah berjalan bersama-Mu. Pegang tangan mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa dari Yesus. Dimanapun mereka berada Tuhan, saat duduk, saat berjalan, saat berbaring, perlindungan-Mu sempurna atas mereka. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur hanya dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan kembali dalam nama Tuhan. Iya, saudara diberkati Tuhan. Bilang sebelahnya, jaga perubahan agar semakin terus berubah. Yes, amin. Amin. Ya, terima kasih Pastor Andreas. Kami semua diberkati Tuhan. Karena memang firman lah yang sanggup mampu mengubah setiap kita semua. Amin. Jadi kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menegur, menasihati, serta memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Bagaimana Tuhan mengajar kami untuk kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga kuasa Roh-Mu hadir dalam hidup kami, maka Roh-Mu lah yang mengubahkan bersama dengan setiap kami. Berikan hati yang mentaati dan tunduk atas segala firman yang kami dengar dan kami baca, sehingga firman yang termanifestasi di dalam setiap kehidupan kami. Apa yang dalam kami, itulah kami. Kami yakin dan percaya kebenaran yang dalam kami, maka segala perbuatan perkataan kami adalah perkataan yang benar. Terima kasih Bapa di surga, segala hormat, pujian, syukur dan kemuliaan kami kembalikan sepenuh ke dalam tangan Tuhan. Dan pakai pandai lebih dalam dari ajaib lagi, berkati keluarga rumah tangga, biarlah semuanya dari hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terbukalah setiap pintu pelayanan baginya, dan pada waktu dia melayani, biarlah nama Tuhan dipermuliakan, jemaat Tuhan dibangunkan iman dan percaya pada Yesus Tuhan. Terima kasih pada saudara kami berdua, juga rekan sahabat saudara kami, pada jemaat dan Tuhan yang bisa hadir pada malam hari ini. Agar menjadi peroleh dan kesusahan mereka, kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan hadir menjawab setiap permasalahan mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lagi bersyukur berbat diberikan keledaan, yang sedang mencari solusi Tuhan berikan solusi dan jalan keluar bagi setiap berikan lepas tadi di dalam nama Yesus. Jika waktu kita panjang boleh bersama-sama untuk beribadah dan menikmati hadirat-Mu, kami boleh memuji dan menyembah-Mu, sehingga berikan kekuatan dan kesegaran bagi setiap jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai beribadah kami dalam sebelumnya Engkau sendiri yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, boleh kami berdiri serta akan hati dan bicara kepadanya, dan terimalah berkat dari tempat yang mati malam hari ini, yang boleh tidur istirahat dengan teduh dan tenang. Dan pada pada saat tidur dengan tenang, seluruh organ tubuh ini perbaharui dan boleh bangun pada pagi dan tidak terasa dapat menikmati anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam pujian nama-Mu. Terima kasih Tuhan kembali dari kami siang dalam surga hati dan bicara kepada dan terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi.
tercurah hati segala kemuliaan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kami menyerahkan wajah dan berikan kau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajah kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang sempurna, serta penyertaan, perlindungan, pemeliharaan dan penghiburan dari kuat kuasa menyertai kita semua dari saat sekarang ini hingga kali sedang yang kedua kali menjemput kita di akhir dunia bahkan sampai selamanya. Haleluya. Kita semua jumpa kembali terbaik karena kita dengan nama Tuhan Pak Andreas berkata Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Makanan yang disiapkan kita makan bisa tubuh melayani berkat. Amin. Mantap. Doa berkatnya memang nyala. Ya, kasih 5 menit di Kapan nih? terakhir tadi menyala. Kapan bisa? Oh, belum.